Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang baik. Mundur. Apa kabarnya kalian pagi ini? Sehat Mas Teh? Baik Mas Teh, alhamdulillah ya. Ini Selasa pagi 21 Januari 2025. Saya sudah prepare untuk syuting hari ini yang membahas angka 21. Ini kan banyak juga yang request ya. Dan memang reguler biasanya kalau angka-angka unik itu saya bahas gitu kan. Nah, di video ini audionya pasti akan kecil, jadi volumenya diperbesar saja. Nanti nggak perlu komentar, videonya kecil Mas Teh, videonya kurang gede Mas Teh. Jangan komen kayak gitu ya, karena ini kan nggak pakai alat, ini bener-bener pure dari HP biasa, nggak pakai mikrofon. Jadi kalau suaranya kecil Mas Teh minta maaf ya. Ini video pagi, jadi mungkin nanti tayangnya ini di reguler, tapi nanti geser aja dengan video yang lain. Mungkin yang satu malam, jadi hari ini ada 2 video ya teman-teman ya. Semangat untuk kalian yang sekarang sedang berjuang untuk kehidupannya masing-masing. Jujur 2025 awal ini memang lumayan berat sih. Serius, aku juga ngerasain. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin lagi ngerasain kesulitan atau sedang kurang bagus atau sedang kurang baik, kita doa sama-sama semoga kesulitannya Allah ringankan, segera Allah angkat ya. Amin amin. Harus semangat terus. Memang bedanya kalau Mas Teh itu kan nggak suka bercerita ke teman-teman. Nanti kalau cerita susahnya jadi Mas Teh itu satu, diem diomongin, cerita dihujat. Jadi ya wes mendingan meneng wae Mas Teh itu. Jadi kalau emang ini bisa berusaha ya berusaha, enggak ya wes meneng ae ngono sambil nyari sambil usaha, karena akan banyak orang-orang yang justru bertepuk tangan di channel itu banyak yang nggak suka juga teman-teman diem-diem sama Mas Teh. Jadi mereka tuh jadi penonton yang akhirnya akan keluar ketika ada momen yang pas bagi mereka untuk nyerang saya gitu. Jadi aku ya wes sebenarnya sama beratnya saya dengan teman-teman di rumah tuh sama. Jadi kita tuh sedang sama-sama berjuang. Jadi ayo semangat, Gusti Allah berkahi semuanya ya. Amin. Pagi-pagi ada yang mau disampaikan ke Mas Tulus? Betul sekali. Sebetulnya ini info sudah saya dapatkan sejak hari Minggu sore, Minggu maghrib. Pada waktu itu saya sedang di Depok, daerah Tapos. Di Tapos Depok ada info yang disampaikan Cerondol sesuai dengan judul yang kalian baca. Apa infonya? Dia memberikan clue kepada saya terkait dengan angin kencang, mungkin juga cuaca ekstrim untuk beberapa daerah di Pulau Jawa khususnya, sampai di Sumatera kata dia. Kemudian juga angin kencang yang akan bisa melanda saudara-saudara kita di
laut, atau yang sedang mencari rezeki di laut, atau yang beraktivitas atau mobilitasnya itu di atas laut atau menggunakan transportasi laut. Ini salah satu clue yang disampaikan Condol tuh bahan kewaspadaan. Sebelumnya per pagi ini ya aku tak update terus, pokoknya menjelang ini kan kita tanggal 31, masih ada 10 hari lagi. Harapan masih semoga ada keajaiban ya teman-teman. Allah izinkan, Allah cukupkan sedekah nasi box kita. Semalam aja itu saya syuting 28, sekarang sudah di 2985. Itu nggak fokus tuh. Ayo yang lagi nonton, yang lagi banyak rezeki atau lagi bingung pengen sedekah, orang tuanya, mau haul orang tuanya kah, mau syukuran umur dan sebagainya, mau lewat nasi box juga Mas Tulus tunggu. Mas Tulus butuh partisipasi dari kalian buat bantu ya. Rekeningnya di deskripsi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Gusti Allah berkahi kita semua. Amin. Kalau video kayak gini biasanya memang nggak terlalu banyak openingnya, jadi mohon maaf. Cerondol beberapa hari yang lalu, tuh hari Minggu sore, aku ingat banget Minggu sore, itu memberikan clue kepada saya. Karena kebetulan banget saya aktivitas itu target awal jam 5 pulang, nggak sampai malam. Tapi ternyata kami di daerah Jalan Nangka, kalau teman-teman yang Depok pasti tahu, saya lewat sana, kemudian pulang harusnya jam 5 tapi mundur sampai di setengah 7 selepas maghrib. Dan Cerondol tuh udah mulai ngoceh di situ soal ayo cepet pulang, cuacanya nanti nggak bagus, anginnya kencang lah, hujan lah, segala macam. Itu sudah saya skip sebetulnya, saya nggak mau terlalu membahas itu. Ya pulang, saya pikir. Senin dia ngoceh lagi pagi-pagi. Cuman kalau kemarin pagi justru saya ada yang dikerjakan kan, jadi saya nggak bikin video. Terus hari ini dia kembali mengingatkan lagi, ditambah infonya, ditambah lagi. Gara-garanya saya tuh batuk terus. Tapi saya tidak merasa mengkonsumsi es atau saya mengkonsumsi air-air aneh-aneh. Karena memang selama keluar memang saya betul minum air putih saja. Nggak pernah minum minuman manis, nggak beli es campur atau es rasa-rasa itu nggak. Jadi beberapa aktivitas, salah satunya di rumah juga, saya nggak pernah minum yang berasa-rasa. Saya nggak terlalu suka dengan makanan manis kan, atau minuman manis. Teh aja saya selalu manis-manis jambu, nggak suka. Jadi aku rasa kenapa ya kok tiba-tiba aku batuk. Terus aku pas batuk tuh jengkel. Tadi ini baru aja selesai duha, jadi mau doa tuh susah gitu loh teman-teman. Yang anehnya itu ya ketika sedang mau fokus melihat sesuatu itu selalu tiba-tiba tersedak, tiba-tiba batuk. Kayak ada sesuatu. Jujur saya sebagai manusia ngerasa jengkel. Allahu Akbar, sampai aku kesel sama diriku sendiri. Kenapa sih kayak gini nih? Apa sih sebenarnya? Kan kalau orang Jawa tuh kan mungkin katanya kalau kita batuk katanya ada yang ngomongin lah, ada yang inilah. Siapa sih yang nggak suka sama gue? Aku ngomong kayak gitu sendiri tapi dengan nada yang agak kesel. Ketika lagi di dapur lagi ngangetin sayur tadi, selesai duha tapi, dan Cerondol dengan lantang langsung jawab, enek wong ngomong gak dirungokno, katanya. Aku bicara kamu gak dengerin, aku udah ngasih tahu kamu gak dengerin aku. Nah ternyata kompleks banget yang disampaikan hari ini tuh dilengkapi lagi info yang dia sampaikan. Dan salah satu infonya katanya Cerondol ya, berhubungan dengan batuk yang aku alami secara mendadak ini teman-teman. Ternyata aku nggak lagi flu, nggak lagi sakit juga, tapi tiba-tiba tuh kayak tersedak. Batuknya tuh aneh, kayak mungkin teman-teman kalau pernah ngerasa kayak kesedak tapi kayak artinya maaf kalau orang Jawa bilang katanya ada yang ngerasani, ada yang ngomongin, ada yang kangen, ada yang lagi bicarain kamu makanya kamu batuk. Kayak gitu rasanya, dan itu nggak enak kalau pas kita lagi diem. Kalau lagi ngomong tersedak menurut aku wajar, ini lagi diem pun kadang-kadang tahu-tahu sedak, kayak rasanya ada sesuatu gitu. Oke, aku rangkum ya yang disampaikan Cerondol. Sekali lagi disclaimer, ini bukan info atau sesuatu yang pasti terjadi. Jadi hanya beberapa celotehan Cerondol yang aku sampaikan, semoga jadi bahan kewaspadaan. Oke, setuju? Nggak usah terlalu serius. Ini yang disampaikan Cerondol bisa salah. Cerondol juga makhluk Allah. Cerondol juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, oke? Setuju ya? Nggak usah baper-baper, nggak usah komen-komen aneh-aneh. Suka ditonton, tidak suka di skip. Simple, oke?
Thank you. Nah, yang pertama, dia memberikan clue kepada saya terkait dengan cuaca ekstrim, teman-teman. Jadi, angin kencang, cuaca ekstrim, ini masih berpotensi terjadi di sekitar tempat tinggal saya, Jabodetabek khususnya, kemudian Pulau Jawa dan juga Sumatera. Ini yang disampaikan oleh si Crondol. Di luar itu, aku nggak bahas karena dia menyebut hanya 2 wilayah tersebut. Dia pun nggak sebut Pulau Jawa sama Sumatera, tapi dia bilang Pulau Jawaku ini dia sering sebut tuh Jawa Dwipa, teman-teman. Jadi jarang menyebut Pulau Jawa. Kalau enggak, dia bilang omahnya dia kan sekitar Jawa Timur sana. Jadi aku mengambil clue kenapa Jawa sampai Sumatera, ya dia menyebut tempat tinggalku, rumah asliku atau makam orang tuaku. Kalau dia bilang sareane wong tuaku kan masuknya di Pulau Sumatera di Lampung. Jadi itulah kenapa aku berspekulasi. Dia menyampaikan bahwa ada kemungkinan cuaca buruk yang masih terjadi beberapa hari ke depan untuk kita waspadai, termasuk hujan ekstrim, kemudian juga angin kencang di darat ya, angin kencang di darat, angin puting beliung, mungkin angin lesus dan seterusnya. Ini bisa jadi potensi. Jadi teman-teman yang mungkin di jalan ketika sedang hujan atau sedang cuaca kencang, dia bilang cuaca angin kencangnya tidak selalu ketika hujan, tetapi ketika hujan ini bisa jadi deras, bisa jadi berpotensi beberapa hal. Salah satunya termasuknya adalah tadi angin puting beliung. Jadi tidak selalu pas ketika hujan, teman-teman. Bahkan lagi nggak hujan tiba-tiba angin kencang keluar, itu juga mungkin. Itu hal yang mungkin muncul. Itu yang disampaikan Crondol. Kemudian berikutnya adalah potensi air yang lumayan banyak. Banjir masih satu hal yang harus diwaspadai. Jabodetabek khususnya, Pulau Jawa dan juga Sumatera. Aku nggak tahu teman-teman itu lumayan jarang share info soal banjir-banjir sekarang ke saya. Jadi aku nggak tahu apakah memang kalau Jabodetabek memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Kayak siang tuh panas, nanti tiba-tiba sore deras hujan bres gitu. Jadi cuman kayak gitu aja. Menurut aku ekstrimnya sih Jabodetabek ya. Sorry. Pasar Minggu dah, Masya Allah. Pasar Minggu khususnya aku nggak ngerasa bahaya-bahaya banget. Cukup hujan deras biasa, cuma memang agak aneh. Hanya itu saja. Untuk pasar Minggu di luar itu aku nggak tahu. Depok kemarin juga sempat hujan, tapi kami nggak ngelihat terlalu deras. Jadi biasa aja hujannya. Nah, air yang lumayan banyak ini bisa berpotensi menjadi pendorong banjir. Jadi teman-teman yang mungkin tinggal di tempat banjir, entah di Jawa, entah di Sumatera, yang berpotensi menjadi banjir atau terdampak banjir, aku harap untuk hati-hati juga supaya tidak terdampak banjir tadi, tidak menjadi musibah, artinya tidak menjadi sesuatu yang menghalangi aktivitas kalian, hujan dan juga air yang melimpah tadi menjadi banjir. Bahkan dia menyampaikan titik-titik yang sebelumnya tidak banjir ini juga bisa jadi banjir. Sumatera hati-hati ya. Kemudian Pulau Jawa beberapa titik diantaranya juga hati-hati. Karena apa? Dia menyampaikan nanti udannya nggak roto, tapi nyeleneh. Dia menyampaikan gitu. Posisi hujan ini tidak akan rata, tapi nyeleneh. Artinya mungkin bisa jadi kayak di Jakarta nggak hujan, tapi Bandung deras gitu. Jakarta nggak banjir, Bandung banjir. Jadi ini satu titik yang mungkin agak berbeda. Kalau dia bilang panas hutan, jadi di sisi lain udan, di sisi lain panas. Kemudian hujan bareng panas juga bisa jadi. Udan panas tuh kalau bagi kami, keyakinan kami dari dulu adalah pertanda yang kurang bagus. Jadi kalau misalnya hujan bareng dengan dengan Alhamdulillah. Nah, itu juga ada artinya ada satu hal yang perlu diwaspadai juga sama teman-teman. Jadi titiknya ini akan zigzag, hujannya akan zigzag. Kayak misalnya kalian ya nggak usah jauh-jauh Jabodetabek dan misalnya pasar Minggu kayak kemarin juga memang betul itu yang disampaikan Condol itu kami alami di tempatku, sama-sama Jati Padang ya. Kami sama-sama kelurahan Jati Padang. Di tempatku gerimis, di tempatnya Mbak Tika enggak. Padahal kami sama-sama Jati Padang kelurahannya. Nah, ini juga hal-hal yang disampaikan Condol yang bisa atau mungkin terjadi di balik apa yang artinya bisa menjadi memicu satu hal. Karena yang dia sampaikan ini juga bisa memicu banyaknya orang sakit, teman-teman. Jadi info berikutnya selain cuaca ekstrim,
selain banjir yang tidak merata tapi di beberapa titik, ini juga akan memicu penyakit. Ya betul menurut saya apa yang disampaikan Trondol, karena hujan panas atau ketika panas kemudian turun hujan, ini menurut saya juga bukan pertanda yang bagus, bukan sesuatu clue yang baik. Jadi mungkin bisa jadi akan membawa penyakit, akan banyak orang sakit. Jadi clue berikutnya selain cuaca ekstrim juga banjir, Trondol memberikan clue bahwa akan banyaknya orang akan banyak orang sakit, akan banyak orang yang jatuh sakit secara mendadak yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya, kayak yang sekarang sehat besok tuh sakit gitu. Memang dia nggak menyebutkan apakah akan banyak orang yang meninggal, artinya dari sakit itu apakah akan ada orang meninggal atau orang yang wafat gara-gara sakitnya, tetapi di sini dia menyampaikan bahwa sakit itu akan bisa mendadak, tiba-tiba sakit aja gitu. Jadi memang satu, cuaca sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita nggak bisa atau nggak pandai jaga imunitas kita, ya mungkin sangat-sangat mungkin kalau misalnya kita gampang terkena penyakit. Jadi ini satu hal yang diingatkan lagi. Jangan terlalu capek, tidurnya menurut aku harus diatur, banyak konsumsi air putih, kemudian kalau perlu minum vitamin. Jadi ini satu yang harus kita jaga ya teman-teman, seperti itu. Kemudian penyampaian Trondol adalah angin tadi di darat, bukan hanya di darat tetapi juga di laut. Ini yang disampaikan Trondol. Jadi teman-teman atau saudara-saudaraku yang ngais rezekinya Allah di laut, harapan pasti ini hanya sekedar omongan Trondol, dan kalau toh ada, semoga bukan jangka panjang, semoga jangkanya pendek dan tidak menghalangi saudara-saudaraku yang mengais rezeki di lautnya Allah. Amin. Jadi jangan, ya ada nggak apa-apa tapi jangan terlalu panjang gitu loh durasinya. Sebentar aja, jangan mengganggu mobilitas nelayan. Artinya aku harap juga untuk hati-hati para nelayan kita. Aku nggak tahu apakah di BMKG dirilis info ini, apakah memang ada badai dan seterusnya, aku nggak tahu. Karena aku nggak ngelihat itu, aku memang bersinergi dengan yang disampaikan Trondol saja. Jadi dan aku juga sudah klaim dari awal, jangan dipercaya apa yang aku sampaikan, tapi dicerna aja. Kemudian laut yang bergejolak ini, anginnya itu bukan hanya bergejolak di darat, tapi juga bisa terjadi di laut. Ini salah satu poin yang harus diwaspadai buat para nelayan kita yang sedang mengais rezeki di lautnya Allah. Jadi ya selamat aku ya meiso ndongake, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang cari rezekinya di laut, Allah berikan keselamatan, Allah mudahkan urusannya, Allah izinkan mendapatkan rezeki dan dijauhkan dari bala apapun. Amin. Itu hanya yang bisa aku sampaikan dari apa yang disampaikan Trondol. Jadi aku rasa nelayan sekarang sudah lebih pinter lah. Mereka tuh bisa baca alam loh. Mereka tuh bisa melihat, oh ini, angin itu. Jadi mereka juga pasti bisa mewaspadai itu. Tapi potensi ada terjadi kecelakaan di laut. Para nelayan yang artinya menjadi korban amukan angin di laut ini justru disampaikan Trondol ada, jadi masih harus hati-hati. Yang waktu itu disampaikan begini, ternyata beberapa hari kemudian memang betul ada teman-teman, ada info orang kecelakaan di laut. Jadi ini salah satu hal yang nggak perlu dipercaya, tapi untuk hati-hati aja ya. Dan angin laut ini juga bisa berpotensi mengganggu mobilitas kalian yang menjalani kegiatan atau mobilitasnya di laut. Entah itu kalian bertransportasi di laut, entah kalian mengais rezeki di laut. Jadi aku harap untuk hati-hati juga tentunya ya. By the way, banjir yang tadi disampaikan Trondol juga bisa berpicu atau terpicu dari air laut yang meluap ya teman-teman. Bukan cuma dari hujan saja. Jadi kalau teman-teman sudah biasa kena banjir rob, waspada juga, hati-hati karena hujannya deras dicampur dengan air dari laut tadi ya. Nah yang terakhir nih baru disampaikan hari ini, yang membuat atau mendorong saya membahas ini adalah ternyata batuknya saya, sekali lagi batuknya saya konon katanya Trondol adalah merupakan clue terkait dengan akan adanya gunung yang erupsi secara mendadak dan tidak kita sangka-sangka. Katanya Trondol, gunungnya itu tidak kita sangka sebelumnya, sudah tenang cukup lama dan tidak terdeteksi ada sesuatu, tapi tiba-tiba batuk gunungnya. Kadarnya besar atau kecil saya nggak bisa ngukur itu karena Trondol nggak menyampaikan, tetapi terkait dengan bahan atau artinya ini tercium bau batu bata, ini juga Trondol juga menyampaikan bahwa selain bau tanah atau bau tanah terbakar dari aura gunung yang mungkin akan erupsi, sekali lagi mungkin belum pasti, juga bisa jadi akan ada ledakan yang terjadi di bawah tanah. Artinya dari tanah akan ada ledakan-ledakan baru yang
Aku nggak tahu apakah ini lumpur-lumpur baru atau titik-titik baru, apakah ini ledakan dari bom atau kejadian yang tidak terduga, atau artinya ada SPBU dan seterusnya yang kembali meledak atau apa. Tapi simbol api dan tanah di balik tersedaknya saya itu memang lumayan kuat, dan Crondol juga menyampaikan itu. Keluhnya tuh, keluhnya adalah tanah yang terbakar atau bau bakaran tanah atau bau, iya, kayak orang bakar batu bata kayak gitu. Dan ini yang saya ukur-ukur memang agak sedikit lebih ekstrim. Jadi waspada ya teman-teman ya. Harapanku yo, ini kan cuma sekedar hitung-hitungan, nggak perlu serius juga. Dan dari apa yang disampaikan Crondol, semua yang disampaikan Crondol, saya juga pengen menambahi saja elemen gempa ini sedang mendekat dengan kita ya. Tanggal-tanggal ganjil di bulan-bulan ganjil ini akan identik atau akan bebarengan juga dengan apa, gempa yang akan beriringan. Kemudian Februari memang itu air ya, angkanya angka basah. Jadi kalau yang disampaikan Crondol terjadi berpotensi di Februari atau di tanggal-tanggal genap di bulan ini juga, ini sangat mungkin. Dua-dua ke bawah itu juga potensi air cukup banyak. Jadi selain yang disampaikan Crondol, aku menghitung lewat apa ya, kebisaanku untuk ilmu cocok logiku menghitung angka. Memang potensi-potensi yang disebutkan Crondol itu juga sangat mungkin. 22 ke bawah ini teman-teman. Jadi memang ada air yang lumayan Februari apalagi. Jadi ya oke, siap-siap saja, jaga kesehatan pastinya, karena tadi disampaikan banyak yang sakit. Kemudian di laut juga banyak yang, amin, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada potensi angin kencang, kemudian juga bahkan ada yang kecelakaan di laut, para nelayan atau yang menggunakan transportasi laut. Itu yang disampaikan Crondol. Harapanku mudah-mudahan ini tidak terjadi. Semuanya selamat diberikan kemudahan, kelancaran, dijauhkan dari bala apapun. Itu ya. Semoga jadi bahan apa ya, pertimbangan untuk lebih hati-hati tentunya. Nggak harus dipercaya, tapi itu yang disampaikan Crondol. Semoga suka dengan kontennya. Terima kasih banyak orang baik. Sehat berkah untuk semuanya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk terus berpikir positif, berprasangka baik, jaga kesehatan juga ya. Oke, terima kasih. Mas Teh pamit dulu karena habis ini Mas Teh mau bikin video lagi untuk reguler. Ini nanti mungkin tayang siang, jadi regulernya bisa tayang sore atau malam ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.